biasa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali ya. Sekarang di semester 4. Ya, alhamdulillah dengan kelas ini saya dapat sudah 3 kali ya dari 4 semester ini. Semester 1 kalau tidak salah juga mengajar algoritma dan pemrograman, apa logika dan algoritma, saya lupa. Kemudian semester 2 tidak mengajar, semester 3 dapat data mining kemarin, masih hangat, dan sekarang di semester 4 dapat mata kuliah data science programming. Oke, jadi selamat datang, selamat bertemu kembali. Setengah perjalanan dari teman-teman buat dapatkan gelar sarjana. Ya, tadi sudah sedikit saya bahas dari semester 1, sekarang ke semester 4, pengurangan mahasiswanya cukup lumayan banyak. Ya, tapi mudah-mudahan ini bukan absensi final ya. Mudah-mudahan ini masih ada penambahan, belum masuk, belum lunas, atau belum di-refresh, atau mungkin belum aktivasi. Oke, nanti kalau ada yang mengalami kendala di ars tidak atau belum masuk absen, itu nanti mungkin kita bahas di akhir pertemuan ini. Ya, oke. Seperti biasa di pertemuan awal itu tidak akan langsung masuk materi begitu ya, nggak akan langsung tiba-tiba langsung bahas. Sebetulnya masih perkenalan. Tapi karena dengan kelas ini kan sudah cukup lama, begitu 3 semester, jadi perkenalan secara personalnya kita skip aja. Kita langsung kenalan dengan materinya atau dengan mata kuliahnya. Jadi kurang lebih selama 1 semester ini kita akan ngapain aja sih? Ya, seperti biasa kita akan sepakati bersama nanti selama 1 semester luarannya seperti apa, teknis perkuliahannya seperti apa, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, jadi mungkin pertemuan kali ini tidak akan 1 jam lebih seperti biasa, mungkin hanya setengah jam atau 45 menit. Oke, kita mulai saja. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah subject profile atau profil tentang mata kuliah ini. Kemudian ada topik agenda, ya membahas pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu nanti kurang lebih kita ngapain aja. Kemudian pedoman penilaian, ya, ini akan ada sedikit perubahan ya, cukup signifikan dari semester-semester sebelumnya. Karena kalau semester sebelumnya istilahnya ada pengampunan begitu dari saya karena ya baru masuk atau jadi mahasiswa kan baru setahun lebih sedikit. Nah, saya anggap jadi mahasiswa benar-benar itu sebetulnya mulai dari semester 4 gitu ya. Kalau semester 1, semester 2 mungkin dengan teman-temannya pun masih perkenalan gitu ya. Masih apalagi belum pernah tatap muka langsung dengan teman-temannya gitu ya. Jadi mungkin komunikasinya juga kurang baik dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan di tahun kedua, di semester 3 semakin solid dengan teman-temannya. Nah, baru di semester 4 ini baru saya anggap sebagai real mahasiswanya nih. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa perubahan yang menyesuaikan. Oke, kemudian agenda keempatnya adalah tentang pedoman mata kuliah ini. Kurang lebih sih sama seperti mata kuliah sebelumnya yang pernah saya ampu, teknisnya, tapi ada beberapa perubahan. Oke, kita lanjut ke ini tidak perlu kita bahas karena ya teman-teman sudah tahu. Oke, berikutnya kita lanjut ke subject profile. Jadi di di mata kuliah ini apa sih yang bakal kita bahas gitu, secara umum? Ya, nama mata kuliahnya Data Science Programming atau di bahasa Indonesia kan jadi pemrograman untuk data science. Sementara kalau data science sendiri kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia agak sulit gitu ya. Ilmu tentang data ya pada intinya.
Jadi science itu ya bisa diarahkan ke ilmu gitu, keilmuan tentang data. Jumlah kreditnya 3 SKS, kemudian dilaksanakan 14 pertemuan, yang setiap pertemuannya itu saya batasi maksimum 2 jam. Tapi ya pada kenyataannya tidak akan 2 jam. Capek sendiri nanti kalau 2 jam online. Kecuali nanti kalau tatap muka mungkin, tapi mungkin tidak ada kemungkinan bisa tatap muka untuk semester ini ya. Jadi hanya 2 jam saja. Kemudian apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 4 bulan satu semester ini, yang pertama kita bahas tentang Python fundamental. Nah, sebetulnya kemarin di mata kuliah data mining itu sudah sempat kita bahas terkait Python begitu ya. Cuman waktu kemarin langsung lompat karena saya tidak punya intensi untuk mengajari teman-teman mengajari Python dari awal di mata kuliah itu. Di mata kuliah data mining saya hanya fokuskan teman-teman gimana caranya memahami konsep dari data mining. Ya pada intinya input, proses output juga ujung-ujungnya. Inputnya adalah datasetnya, prosesnya teman-teman mau mengolahnya pakai apa, tasknya kan banyak ya, kemarin ada regresi, klasifikasi, clustering, ada asosiasi. Nah itu adalah prosesnya, outputnya adalah model yang dihasilkan itu seperti apa. Nanti dicobakan dengan data baru, ya menghasilkan sebuah prediksi. Nah, intinya hanya itu saja kemarin. Tapi harus dicobain praktek. Kalau nggak praktek, bingung gitu. Kita ngomongin dataset itu yang kayak gimana, klasifikasi itu yang kayak gimana, jadi nggak ada gambaran. Padahal sebetulnya data mining kemarin itu teori ya, bukan bukan praktek. Kalau sekarang resmi praktek begitu ya. Nah, cuman kendalanya adalah kalau waktu semester 1 kita bicara satu bahasa pemrograman namanya C++ ya kalau tidak salah. Nah, satu semester itu satu mata kuliah kita bahas C++ aja gitu dari A sampai Z. Meskipun nggak akan sampai Z sih, mungkin cuma sampai E atau F mungkin ya. Nah, untuk mata kuliah ini agak berat. Saya harus mendasarinya dengan Python dulu karena kita pakai Python. Kemudian kita lanjutkan ke ya fundamental lain, gimana caranya kita melakukan pengolahan data seperti yang teman-teman sudah coba di data mining sebelumnya. Jadi sedikit demi sedikit diringkas gitu ya. Kalau nanti kekurangannya teman-teman bisa kejar di online, bisa searching-searching lagi supaya lebih mendalam. Karena di mata kuliah ini ya terbatas dengan waktu dan jumlah pertemuan. Oke, jadi mungkin kita akan bahas tentang fundamental Python, tapi tidak akan terlalu dalam yang kita bisa pakai untuk data science lah, gitu ya. Ya, mungkin dasar-dasarnya tipe data, variabel, kemudian apa yang bisa kita lakukan di Python itu dasarnya seperti percabangan, perulangan, tapi nggak akan bahas sampai ke OOP juga, gimana caranya bikin modul sama package itu nggak akan kita bahas karena nanti akan terlalu panjang. Ya, mungkin hanya fundamentalnya saja. Kemudian akan kita bahas juga tentang beberapa library yang akan kita pakai nanti. Masih sama seperti yang data mining kemarin, tapi kita bahas sedikit lebih detail gitu ya, seperti Pandas, NumPy, Plotly, Seaborn, Scalar, nanti akan kita bahas juga di mata kuliah ini. Ya, kemudian yang kedua itu ada data manipulasi. Ya, di data manipulasi ini manipulasi bukan dalam artian kita memanipulasi data jadi bohong-bohongan gitu ya, bukan. Tapi kalau di kita kan bahasanya beda dengan bahasa sosial gitu ya. Contohnya rekayasa perangkat lunak. Berarti kita merekayasa. Kalau rekayasa diasumsikan dengan bahasa sehari-hari, oh berarti kita ngebohong-bohongin gitu ya. Kita mengada-ngada, kita merekayasa. Tapi arti rekayasa di sini, arti manipulasi di sini adalah kita meng-create gitu, mengembangkan. Jadi kalau rekayasa perangkat lunak ya berarti kita membangun atau mengembangkan perangkat lunak. Manipulasi di sini artinya kita ngutak-ngatik datanya gitu. Bukan jadi membohong-bohongi data atau ngedit-ngedit data seperti di Photoshop gitu ya, gambar diedit-edit, bukan seperti itu. Tapi si data ini mungkin nanti kita bisa bagi. Contohnya kemarin kita split data, data testing, data training itu termasuk manipulation.
Kemudian gimana caranya kita mengetahui mana data yang ganda, kemudian bagaimana cara kita menghilangkan data yang kosong, yang tidak lengkap, kemudian bagaimana kita mengatasi ketidakseimbangan distribusi data. Nah, itu adalah data manipulation. Jadi bukan membohong-bohongi data. Kemudian yang paling penting kedua selain data manipulation adalah visualisasi. Secara sederhana kita bisa menarik kesimpulan cukup dengan grafik sebetulnya, tanpa harus pakai algoritma yang kompleks gitu ya, harus kita kasih neural network, kita harus kasih deep learning, nggak perlu sebetulnya. Mungkin secara sederhana bisa kita ketahui dari visualisasi. Contoh misalnya teman-teman sekarang baca grafik COVID gitu ya itu nggak usah pakai algoritma apa-apa, cukup dengan visualisasi teman-teman bisa tahu gitu. Oh iya, trennya itu sedang naik, trennya sedang turun. Bahkan bisa memprediksi gitu kira-kira nanti bakal naik lagi kapan, nanti bakal turun lagi kapan, seperti itu. Hanya cukup dengan visualisasi. Yang terakhir adalah ada studi kasus, di mana di sini kita akan bicara soal bagaimana menangani sebuah kasus. Nah, bedanya dengan data mining sebelumnya, kalau data mining sebelumnya saya coba arahkan ke konsepnya. Maka luarannya jadi sebuah artikel ilmiah. Tapi kalau yang sekarang, ceritanya saya akan memposisikan teman-teman itu sebagai seorang data analis di sebuah perusahaan. Yang nanti ceritanya saya akan memberikan sebuah dataset. Contohnya adalah sebuah data transaksi, misalnya sebuah perusahaan, maka tugas teman-teman cari segmentasi konsumennya. Atau sebuah data penjualan saya kasihkan ke teman-teman, nanti teman-teman olah menjadi sebuah data marketing misalnya ya, untuk nanti mengambil keputusan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi akan saya coba arahkan ke yang real begitu ya, di di industri. Kalau kemarin kan memang secara konsep saja. Oke, itu kurang lebih ya untuk subjek profil atau profil dari mata kuliah ini. Kita lanjut. Ya, seperti biasa di mata kuliah saya ini selalu ditunjang dengan materi online-nya, ya, online course-nya. Selain itu, karena kebetulan saya mengajar kembali di kelas yang pagi, jadi kelas pagi dan kelas malam, kebetulan mata kuliah ini diampu oleh saya. Jadi buat teman-teman itu bisa lebih fleksibel. Artinya kalau teman-teman nggak bisa masuk ke kelas malam, bisa masuk kelas pagi. Nggak bisa masuk kelas pagi, bisa masuk kelas malam. Atur-atur lah gitu. Kemudian ditunjang juga dengan materi online di LMS, kita masih menggunakan e-learning.ars.ac.id. Cuman khawatirnya nih teman-teman lupa password atau misalnya udah lama nggak buka karena mungkin sudah 2 bulan atau sebulanan terakhir kemarin nggak buka ya. Jadi saya riset kembali passwordnya jadi Universitas 425. Karena capek juga kalau harus ngeresetin satu-satu tanggal lahirnya teman-teman ya. Jadi ya udah diganti aja jadi Universitas 425. Username-nya masih sama, masih pakai ini. Kemudian ada perbedaan karena ini praktek, beda dengan data mining kemarin, ada konsepnya. Ini kita pakai Google Colab lagi untuk prakteknya. Jadi teman-teman nggak harus ribet-ribet install ABCD, independensi macam-macam lah. Yang penting cukup buka Google Colab, teman-teman bisa langsung ngoding, bisa langsung dicoba ketika perkuliahan ini berlangsung tanpa harus rebut-rebutan koneksi dengan Zoom-nya. Atau, rebut-rebutan resources dengan Zoom-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada agenda selama 14 pertemuan, tapi di sini saya hanya sampaikan 12 pertemuan aja ya, 12 pertemuan. Artinya nanti pertemuan 7 dan pertemuan 14 itu masih saya pikirkan kira-kira nanti bakal diisi apa. Mungkin diisi mini project, mungkin diisi pre-assignment seperti biasa ya. Ada tes sebelum mid test gitu ya. Ya mungkin nanti akan saya sampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Oke, jadi di pertemuan pertama atau pertemuan kali ini introduction seperti biasa, masih pengenalan, tidak ada materi, kenalan seperti ini biasa. Kemudian di pertemuan kedua, sebelum kita masuk ke Pandas, seperti yang di materi data mining, saya pengen kita belajar Python yang lurusnya dulu gitu ya. Kita
kita belajar Python, barangkali teman-teman di sini belum pernah ada yang coba Python gitu dari awal. Jadi ceritanya kita samakan persepsi saja Python itu seperti apa. Nah, sebetulnya Python ini sendiri habis satu semester satu mata kuliah gitu ya. Tapi karena ini ada target yang harus kita penuhi, maka untuk Python fundamentalnya saya bagi jadi 2. Ada part 1 dan part 2 di pertemuan 2 dan di pertemuan 3. Membahas apa gitu ya, apa yang kita bahas di 2 pertemuan ini, untuk fundamental 1, ya kurang lebih kita bicara tipe data, variabel, if, for. Untuk di Python Fundamental 2 kita akan bahas lebih ke arah data collection, fungsi gitu ya, dan gimana caranya menggunakan library. Kemudian di pertemuan keempat kita bicara soal pandas. Kenapa langsung ke pandas? Karena ya pandas menurut saya core dari data science itu salah satunya menggunakan library pandas. Dan pandas itu banyak fiturnya, ya memang kita pakainya data frame gitu ya, tapi pengembangannya bisa sangat banyak sekali dari si pandas itu. Jadi saya bagi lagi jadi pandas fundamental 1 dan pandas fundamental 2. Kemudian di pertemuan ke-6 akan kita bahas terkait NumPy. Ya ini dipakai lebih sedikit ketimbang pandas. Ya untuk beberapa kasus saja kita pakai NumPy, jadi kita cuman belajar NumPy satu pertemuan aja. Oke, ini adalah sebelum UTS, kemudian nanti ada pertemuan ke-7, mungkin kita akan ada tugas mungkin ya. Kemudian pertemuan 8-nya ada UTS, kemudian pertemuan 9-nya lanjut ke data visualization. Nah, saking pentingnya data visualization ini, jadi saya pun bagi menjadi 2 part. Nah, data visualization 1 pakai Matplotlib, data visualization 2 nanti pakai Seaborn. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri apa sih bedanya begitu ya. Nah, kemudian di pertemuan 11 ini yang paling berat sebetulnya ya. Karena Scalern ini cukup banyak sekali fitur yang teman-teman bisa gunakan. Tidak mampu saya bahas buat mungkin butuh 2 semester atau 2 mata kuliah buat bahas Scalern ini sebetulnya kalau mau full. Itu pun kayaknya belum cukup juga ya. Jadi kekurangannya teman-teman bisa langsung akses ke websitenya, kemudian cek dokumentasi, kemudian ya silahkan pilih teman-teman mau ngapain. Nah, di sini saya bagi jadi 2, fundamental 1 dan fundamental 2. Ini tujuannya untuk ke arah data analysis project. Jadi saya bekali teman-teman untuk mengerjakan nanti tugas proyeknya. Jadi di Scalern ini digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang si proyeknya aja. Kemudian di pertemuan 13 kita bicara soal data exploration dan data analysis. Nah, kebetulan di semester ini ya kalau tidak salah teman-teman juga belajar namanya analisis data. Ya mungkin agak ada irisannya dengan mata kuliah tersebut. Jadi sebelum kita melakukan ya training data gitu ya, sebetulnya kita harus mengeksplorasi dulu si datasetnya. Kemudian melakukan analisis-analisis sederhana dari si dataset tersebut begitu ya. Jadi saya kira satu pertemuan aja cukup untuk data exploration dan data analisis. Tujuannya untuk menunjang teman-teman mengerjakan proyeknya juga. Oke, ini penjelasan secara detail ya. Ya tadi introduction ya tentang kontrak perkuliahan, kemudian pertemuan 2 Python fundamental, kita bicara soal variabel, tipe data, percabangan, perulangan. Beda tipis mungkin dengan C++ atau beda banyak nanti kita lihat di prakteknya. Yang pasti kalau boleh mengendorse Python sendiri, so far Python ini yang paling sederhana bahasa pemrogramannya yang pernah saya coba begitu ya, dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian di Python Fundamental 2 kita bicara soal data collection, ini list, set, dictionary. Kurang lebih akan kita bahas di satu pertemuan ini, kemudian sedikit tentang fungsi dan bagaimana cara menggunakan library.
Ya, meskipun ini teman-teman saya yakin sudah pernah mencoba ketika kemarin di data mining. Kemudian di pertemuan 4 ada Pandas Fundamental 1. Ya, secara umum akan kita bahas data frame-nya. Apa saja yang bisa kita lakukan di data frame. Kemudian input output-nya diarahkan ke dataset input output, ya gimana caranya kita nge-load data dari Excel, gimana caranya kita nge-load data dari CSV, macam-macam. Oke, di pertemuan 5 fundamental Pandas, ya gini gimana caranya kita mengakses ya melalui indeks. Kemarin juga di data mining sudah pernah kita coba memilih atribut atau memilih fitur, memilih label, itu salah satu contoh dari indexing. Kemudian slicing, ini gimana caranya kita nge-cut si data frame-nya. Contohnya adalah split validasi yang kemarin. Kita ngerubah dari satu dataset menjadi data training dan data testing. Itu salah satunya slicing. Tapi kalau yang ini nggak pakai scalar ya, kita coba sendiri. Kemudian transforming, ini ngerubah gimana numerik jadi nominal, nominal numerik jadi string, macam-macam lah. Dan yang terakhir adalah kita merge atau menggabungkan beberapa data frame, atau kita coba membuat sebuah data frame dari menggabungkan beberapa list atau beberapa data collection yang lain. Kemudian pertemuan 6-nya ada NumPy. Ini sedikit aja meskipun pasti banyak sekali library fungsi-fungsi yang ada di library NumPy. Kita hanya pakai yang memenuhi kebutuhan kita di data science saja. Kemudian tadi 78 sudah dibahas tugas dan UTS. Kemudian pertemuan 9 data visualization. Ini kita pakai Matplotlib karena yang paling umum ya. Ini juga banyak sekali kalau kita mau bahas, tapi kita bahas sedikit aja sesuai kebutuhan. Seaborn pun kurang lebih seperti itu. Kemudian di pertemuan 11 kita ketemu dengan sklearn. Ini juga pasti banyak sekali, otomatis hanya kita pakai sesuai kebutuhan kita saja. Bakal ngapain nanti atau bakal dipakai yang mana sklearn-nya, apakah klasifikasi atau algoritma tertentu, ini nanti saya informasikan lebih lanjut karena nanti kita akan sesuaikan proyeknya seperti apa. Saya dapat data yang seperti apa dulu untuk proyeknya, nanti baru saya sesuaikan sklearn-nya harus pakai yang mana. Kemudian di pertemuan 13 ada data exploration dan data analysis. Ya, ini hanya bahas sedikit saja. Contohnya data wrangling, kemudian ya fundamental data exploration seperti statistik deskriptif, itu akan kita pelajari di pertemuan 13. Di pertemuan terakhir itu ada proyek. Jadi saya brief teman-teman buat mengerjakan proyek selama 2 minggu, nanti dikumpulkan pada saat minggu UAS, seperti itu. Ya, itu untuk topik agendanya. Kemudian kita lanjut ke pedoman penilaian. Nah, ini yang agak beda dengan 2 mata kuliah sebelumnya. Oke, seperti biasa absensi masih 10%, tapi ini akan ada sedikit perbedaan dengan mata kuliah sebelumnya. Kalau di mata kuliah sebelumnya, kalau teman-teman cek itu pasti kehadirannya 100% semua. Tapi mulai semester 4 ini untuk mata kuliah saya, yang absen ya yang sesuai dengan yang hadir pada saat tatap muka daring lewat Zoom ini gitu ya. Yang tidak hadir maka tidak akan saya absenkan. Kemudian giliran nanti pada saatnya tidak sinkronus atau tidak melalui Zoom meeting, maka absensi dilihat dari pengerjaan tugasnya teman-teman di LMS. Kemudian ada yang namanya soft skill, ini yang baru nih. Oke, ada bobotnya 10%. Soft skill nanti didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari keaktifan pada saat tatap muka daring. Contohnya di pertemuan tatap muka daring seperti ini melalui Zoom, kalau kemarin mungkin hanya satu arah dari saya saja ke teman-teman, tapi nanti di mata kuliah ini saya pengen ada kontribusi teman-teman juga. Jadi sebagai contoh nih ya, di pertemuan kali ini ada 11 mahasiswa yang hadir, minus saya 10, berarti 10 mahasiswa. Nanti akan saya beri pertanyaan-pertanyaan mendadak ketika materi begitu ya. Contohnya masih ingat nggak tipe data
yang ada di bahasa pemrograman itu apa. Ya, kalau teman-teman ada yang mau jawab, maka masuk nilai soft skill. Kemudian kalau tidak ada yang mau jawab, maka nanti akan saya tembak. Misalnya salah satu ya, namanya, oh si A, silahkan jawab. Harus jawabnya harus betul atau tidak, itu tidak jadi masalah. Gitu. Tapi yang pasti semua yang hadir pada saat Zoom meeting pertemuan tersebut, itu pasti ditanya gitu ya. Jadi kalau ada 10 orang yang masuk ya, saya akan bertanya kepada 10 orang. Betul atau salah tidak masalah ya. Justru yang dinilai bukan betul atau salahnya, tapi teman-teman menjawab. Nah, itu akan masuk ke nilai soft skill. Kemudian keaktifan pada saat tidak tatap muka daring atau mengerjakan LMS, yaitu dilihat dari kedisiplinan teman-teman mengerjakan LMS-nya. Karena masih sama seperti di mata kuliah sebelumnya, masih tetap ada post-test. Nah, cuman post-testnya akan lebih berat, karena kalau di mata kuliah sebelumnya post-test hanya pilihan ganda saja. Kalau yang sekarang post-testnya ada 2 setiap pertemuannya. Yang pertama ada post-test pilihan ganda, dan yang kedua adalah post-test mini project. Nah, mini project ini isinya adalah teman-teman harus mengimplementasikan apa yang teman-teman sudah pahami di mata kuliah atau di pertemuan tersebut. Misalnya pertemuannya sedang bahas tentang if, maka nanti saya akan beri mini project tentang si if itu, teman-teman harus mengerjakan di Google Colab, kemudian mendownload Python notebook-nya, kemudian nanti mengupload di LMS-nya. Itu teknis pengumpulan si mini project-nya. Dan setiap pertemuan akan seperti itu. Kecuali pertemuan hari ini ya, karena ini masih ngobrol-ngobrol aja lah, belum terlalu serius. Itu bobotnya 25%. Kemudian ada mid test atau UTS ya. Itu juga 25%. UTS-nya juga ada 2, ada pilihan ganda dan mini project juga. Mini project-nya isinya ya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Kemudian yang terakhir bobotnya paling besar adalah project. Ini nilainya 30%, dikerjakan secara berkelompok juga. Jadi masih aman. Tugasnya ngapain ya? Tadi sudah dibahas, mengerjakan proyek analisis data. Jadi nanti ada dataset dari saya berikan soal-soalnya, nanti teman-teman silahkan langsung coding di Google Colab, dikumpulkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teknisnya saya pengen luarannya seperti ini, gimana cara ngodingnya begitu ya. Saya pengen data yang ini atau keluarkan insight seperti ini, codingnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk project-nya. Itu untuk perbedaannya di mata kuliah ini dibanding 2 mata kuliah sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke subject guidance. Ini pedoman mata kuliahnya. Kayak yang pertama seperti biasa blended ya. Jadi sinkronus dan asinkronusnya kita akan pakai dua-duanya. Teknisnya kurang lebih sama seperti data mining kemarin. Contohnya adalah misal pertemuan sekarang itu teman-teman online. Maka minggu depan teman-teman di LMS, tidak ada online-nya. Minggu depannya lagi online. Minggu depannya lagi lewat LMS. Begitu seterusnya. Dan itu gantian dengan yang kelas pagi. Artinya contohnya ya, ini pertemuan pertama semuanya online karena masih ya pengenalan gitu ya. Pertemuan 2 minggu depan itu diisi dulu oleh kelas A. Jadi kelas A-nya online, teman-teman yang di kelas B itu LMS. Tapi buat teman-teman yang mau join di kelas pagi, boleh silakan nanti di minggu depan akan saya share juga linknya untuk yang kelas A. Kemudian nanti minggu depannya pertemuan ketiga giliran kelas A yang offline atau yang melalui LMS dan kelas B yang online. Tujuannya ya supaya tidak setiap minggu online terus dan hemat kuota juga, dan ya ngurang-ngurangin beban teman-teman lah, karena mungkin di mata kuliah yang lain ada yang full Zoom gitu pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Kemudian yang kedua ada ujian tengah semester ya. Tadi sudah diceritakan, ada
pilihan ganda dan mini proyek. Kemudian ada post-test setiap minggunya, setiap pertemuannya, baik tatap muka daring seperti ini pasti ada post-testnya, enggak tatap muka daring pun pasti ada post-testnya gitu ya. Kemudian setiap pertemuan saya record, baik itu pertemuan online yang di kelas A, nanti akan saya upload juga, bisa diakses juga sama kelas yang B. Jadi saya kira nggak akan keputus gitu ya materinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke-skip nih fundamental 2-nya karena nggak online, ya teman-teman tinggal tonton aja yang versi online di kelas A gitu ya. Jadi saya kira nggak akan ketinggalan materinya. Oke, kemudian ada project. Nah, ini tugas besarnya adalah mengerjakan proyek analisis data. Kemudian masih menggunakan LMS, segala macam pengumpulan tugas dan ujian itu dilakukan di e-learning. Komunikasinya sebetulnya pengennya di forum, tapi ya lewat WA group aja nggak masalah sih. Kemudian ini yang kemarin tidak terlaksana karena ternyata tidak ada yang kontak saya meminta keringanan begitu ya, atau meminta penambahan nilai melalui tugas dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan secara verbal dan secara langsung saja di sini. Jadi sebetulnya saya pengen semua mahasiswa itu lulus mata kuliah saya gitu. Nggak perlu hair. Jadi nanti di akhir pertemuan sebelum UAS, kalau yang sekiranya post-testnya banyak bolong-bolong, kemudian tidak mengerjakan UTS, kemudian proyeknya ternyata nggak punya teman, itu silakan hubungi saya, ngobrol dengan saya, nanti saya akan beri tugas tertentu untuk mengganti nilai-nilai tersebut. Tapi otomatis nilainya tidak akan maksimum, mungkin hanya dapat B paling besar. Tujuannya ya supaya membedakan dengan teman-teman yang memang aktif dari awal. Sebetulnya juga untuk mendapatkan nilai A dari mata kuliah saya itu tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau teman-teman bisa cek waktu dari pertemuan mata kuliah pertama semester 1, 3 dan sekarang 4 juga sama, sangat mudah sebetulnya untuk mendapatkan nilai A. Jadi mudah-mudahan semuanya lulus untuk mata kuliah Data Science Programming ini. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, karena tidak akan lama-lama, hanya menjelaskan tentang mata kuliahnya seperti apa saja. Nanti untuk minggu depan tidak ada tatap muka online, tapi teman-teman bisa join di kelas A. Kalau di kelas A itu jadwalnya jam 11.15 siang, jadi silahkan join kalau mau yang join. Normalnya untuk yang kelas B lewat LMS. Nanti tinggal nunggu aja video recordingnya. Meskipun tidak langsung tepat hari itu juga ya. Biasanya lewat 2-3 hari gitu ya. Segimana saya sempat untuk uploadnya. Tapi post-testnya pasti tepat waktu, mudah-mudahan. Kemudian untuk akses ke e-learningnya, teman-teman sudah bisa akses, tapi untuk mata kuliah saya mungkin belum bisa ya, belum muncul. Jadi paling nanti di minggu depan baru bisa saya munculkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Kalau untuk ininya Pak, ini apa sih waktu post testnya? Berapa menit ya Pak? Oke, untuk post testnya sendiri, teman-teman bebas pilih waktunya dari pertemuan tersebut sampai ke H-1 pertemuan berikutnya. Tapi waktu pengerjaannya untuk yang pilihan ganda cuma 15 menit aja. Sementara untuk yang proyeknya bisa dikerjakan 1 minggu itu begitu ya. Jadi nggak langsung harus dikerjakan hari itu juga. Jadi masih fleksibel. Oke. Oh iya, satu lagi karena ini mungkin nanti akan melewati bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan jam-jam segini mungkin ada yang mau tarawih, itu mungkin teknisnya bisa terselesaikan juga, atau ya dengan aclok-aclokan gitu ya bahasa Sundanya. Pertemuan kali ini ada, pertemuan besok nggak ada, pertemuan besoknya lagi ada. Itu mudah-mudahan jadi solusi ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau atau nggak bisa hadir pertemuan ini secara online,
ya silakan hadir paginya, atau ya udah ikhlasin aja lah satu pertemuan ini karena saya mau sholat tarawih misalnya, silahkan, nggak masalah juga. Karena absensi cuma 10% ini saya kira tidak akan jadi kendala. Tapi normalnya ini akan tetap berjalan seperti biasa meskipun di bulan Ramadan seperti itu. Karena mungkin di bulan Ramadan jadwal tatap muka kita hanya 2 kali aja ya, hanya 2 kali. Jadi dua pertemuan berikutnya ya free teman-teman. Tapi kalau misalnya ikhlas, ya silakan teman-teman skip aja tatap muka daringnya, nanti tidak masuk absen 1 kali atau 2 kali tidak masalah sih saya kira. Karena hanya 10%, teman-teman bisa mengejar banyak di UTS dan proyeknya. Ya, itu aja mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paling ini Pak, kalau untuk proyeknya nanti masing-masing apa kelompok gitu? Oke, saya masih pengen kolaborasi ya, artinya saya pengen teman-teman mengerjakan itu secara berkelompok sih. Jadi untuk proyeknya dikerjakan secara berkelompok. Jumlah orangnya berapa? Ya paling 3 orang lagi sih, karena pengennya 2 orang kalau cuman segini mah, tapi kasihan juga kalau 2 orang. Tapi ya nanti lihat jumlah mahasiswanya ya. Kalau memang akhirnya hanya 10, mungkin jadi 2 orang aja per kelompok. Tapi kalau 12 atau 15 ya mungkin 3 orang per kelompok. Oh iya Pak. Oh ya, oke. Sekalian ingat ini, kalau teman-teman yang belum aktivasi karena teman-teman sudah tidak bisa melakukan aktivasi secara mandiri, itu silakan menghubungi prodinya. Untuk prodi SI bisa ke Pak Idam. Itu tinggal bilang aja ke Pak Idam, Pak, saya kemarin kelupaan nggak aktivasi gitu ya. Nah, jadi saya minta dibukain aktivasi manual, nanti diurus sama prodi untuk dibukakan aktivasinya. Nanti teman-teman tinggal bayar begitu. Kemudian buat teman-teman yang baru bisa melunasi di minggu ini, itu mungkin belum masuk absensi, tapi nanti bisa masuk absensi di pertemuan minggu depan. Kalau teman-teman belum ada uangnya minggu ini, mau bayarnya minggu depan, berarti absensinya masuknya minggu depannya lagi. Seperti itu ya teknisnya. Kemudian saran juga dari saya, ya terutama ini karena masih COVID juga, mungkin penghasilannya ada perbedaan dengan yang sebelum COVID, kita memahami juga. Nanti teman-teman buat semester berikutnya, semester 5, itu saya sangat sarankan sekali, meskipun uangnya belum ada ya, ketika ada surat dari Baku untuk melakukan aktivasi semester berikutnya, contohnya semester genap, ya besok ya kalau tidak salah jadwalnya itu bulan Juli ya. Jadi bulan Juli nanti teman-teman akan mungkin mendapati surat lagi untuk melakukan aktivasi semester genap, semester ganjil, sorry. Untuk aktivasi semester ganjil bulan September nanti, tapi diminta untuk aktivasinya bulan Juli. Itu nggak usah ragu-ragu teman-teman ya, langsung aja aktivasi. Jangan ada pikiran ketika teman-teman melakukan aktivasi, langsung disuruh bayar hari itu. Enggak ya. Meskipun tagihannya langsung muncul, betul tagihannya langsung muncul. Tapi teman-teman punya fleksibilitas waktu kalau teman-teman nggak mampu bayar di rentang waktu tersebut, ya teman-teman tinggal melakukan atau mengajukan keringanan gitu. Setidaknya teman-teman sudah memilih untuk aktivasi. Karena kalau teman-teman nggak milih aktivasi, nanti hilang gitu sama sekali gitu. Bahkan dari Baku infonya kalau memang tidak diaktifasi maka otomatis akan di DO-kan gitu ya. Nah, saya nggak pengen nanti mahasiswanya semakin menghilang gitu ya. Jadi jangan takut untuk melakukan aktivasi, tagihan memang langsung muncul tapi masih bisa dinego lah. Tapi kalau misalnya aktivasinya sudah terlewat, ya teman-teman sudah tidak bisa aktivasi, malah jadi ribet. Harus ngobrol lagi ke prodi, nanti prodi ngurus lagi ke BAK, dari BAK ngurus lagi ke Baku, wah panjang ceritanya. Tapi kalau teman-teman langsung aktivasi, tapi belum ada uangnya, misalnya uangnya ada bulan September, ya tinggal bilang gitu, Mbak, punten saya baru ada uangnya September, nabung dulu. Jadi mungkin nanti saya bayarnya September, tapi saya udah aktivasi. Nah itu gitu kan enak ya.
supaya menghindari kasus-kasus teman-teman yang terlambat aktivasi. Oke, itu aja mungkin ya. Terakhir ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi tatap muka daring 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kayaknya mungkin sudah puasa. Belum kita ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.